Oke teman-teman, siap-siap buat ngulik lebih dalam soal anti-sains. Tapi kali ini kita bakal ngintip sejarahnya, biar makin mantap pemahaman kita. Jadi gini, jangan kira anti-sains itu cuma fenomena zaman sekarang. Faktanya, sejak zaman revolusi ilmiah, udah ada pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan atau mengkritisi pendekatan ilmiah. Bukan cuma dari orang awam, tapi juga dari filsuf besar dan seniman terkenal. Kita mulai dari abad ke-17. Di era awal revolusi ilmiah, ada perdebatan menarik antara ilmuwan bernama Robert Boyle, pencetus hukum Boyle, dan filsuf politik Thomas Hobbes yang nulis buku Leviathan. Boyle percaya pada eksperimen dan metode ilmiah untuk memahami dunia alam. Sementara Hobbes agak skeptis. Dia mempertanyakan apakah kita benar-benar bisa memahami alam secara objektif lewat sains. Menurut Hobbes, ada dua jenis pengetahuan. Pertama, yang bisa kita demonstrasikan, kayak matematika atau hukum negara, karena itu buatan manusia. Tapi yang kedua, pengetahuan tentang alam itu nggak bisa benar-benar kita pahami karena kita bukan penciptanya. Jadi, kita cuma bisa nebak-nebak dari gejalanya. Inilah yang menurut sebagian ahli, seperti Ian Shapiro, menjadi akar dari sikap anti-sains awal, meskipun Hobbes sendiri bukan anti-fakta. Lanjut ke abad ke-18, kita ketemu Jean-Jacques Rousseau. Dalam tulisannya Discourse on the Arts and Sciences yang diterbitkan tahun 1750, dia berargumen bahwa kemajuan ilmu pengetahuan justru bisa merusak moralitas manusia. Menurut Rousseau, sains bikin kita jadi terlalu fokus pada pencapaian teknis sampai lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Tapi penting dicatat, Rousseau bukan menolak sains total. Dia tetap mengagumi tokoh-tokoh seperti Newton dan Descartes. Hanya saja, dia mengkritik efek sosial dan etis dari perkembangan ilmu di tangan masyarakat yang rusak secara moral. Artinya, masalahnya bukan pada sains itu sendiri, tapi pada bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Masuk ke akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ada tokoh unik bernama William Blake, seorang penyair dan seniman yang sangat anti terhadap sains Newtonian. Buat Blake, sains itu kayak sangkar yang mengekang imajinasi dan keindahan alam. Dalam puisinya, dia menggambarkan Newton bukan sebagai pencerah, tapi justru sebagai pembawa kegelapan, karena terlalu fokus pada hitungan dan geometri, dan melupakan sisi spiritual dan estetik dari kehidupan. Reaksi Blake ini sering disebut sebagai bentuk awal dari romantisisme anti-sains, yaitu kritik terhadap sains yang dianggap terlalu dingin, mekanistik, dan tidak menyentuh dimensi emosional manusia. Nah, kalau kalian pikir itu udah cukup filosofis, tunggu sampai kalian dengerin Friedrich Nietzsche di abad ke-19. Dalam bukunya The Gay Science yang diterbitkan tahun 1882, Nietzsche bilang bahwa sains juga bisa jadi dogmatis, sama kayak agama. Menurut dia, sains itu dimulai dari keyakinan bahwa kebenaran itu penting di atas segalanya, dan keyakinan itu sendiri tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, bahkan sains butuh semacam iman awal, yang ironisnya nggak bisa diuji oleh sains sendiri. Nietzsche bukan menolak sains, tapi dia mengajak kita untuk berpikir kritis terhadap klaim-klaim kebenaran mutlak dalam sains. Dan ini adalah salah satu bentuk kritik filosofis terhadap sains yang sering disalahpahami sebagai anti-sains, padahal sebenarnya lebih tepat disebut sebagai refleksi epistemologis. Lanjut ke abad ke-20 dan seterusnya, kita mulai mengenal istilah pseudoscience, yaitu klaim-klaim yang kelihatan ilmiah tapi nggak punya dasar metode ilmiah yang sah. Contohnya, teori bumi datar, ramalan bintang, atau terapi-terapi alternatif ekstrem yang nggak teruji. Tapi di sisi lain, muncul juga kritik terhadap scientism atau saintisme, yaitu pandangan bahwa hanya sains yang bisa menjawab semua pertanyaan, termasuk pertanyaan tentang moral, seni, dan makna hidup. Buat sebagian orang, saintism ini problematis karena bisa bikin sains jadi semacam agama baru. Padahal, sains sendiri seharusnya terbuka terhadap kritik dan keterbatasan. Selain itu, ada juga istilah reduksionisme, yaitu pendekatan yang mencoba menjelaskan semua hal dengan memecahnya jadi bagian-bagian kecil. Misalnya, menjelaskan emosi manusia hanya lewat reaksi kimia di otak. Ini memang berguna di banyak bidang, tapi juga dikritik karena mengabaikan kompleksitas dan konteks. Nah, hari ini banyak ilmuwan yang mulai bergerak ke arah pendekatan non-reduksionis. Misalnya, dalam fisika kompleksitas, biologi sistem, dan ilmu sosial modern. Mereka percaya bahwa interaksi antar bagian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jumlah bagian-bagiannya. Seorang fisikawan, Philip Anderson, bahkan bilang, more is different. Fenomena besar nggak bisa dijelasin cuman dari potongan-potongan kecilnya. Jadi, dari perjalanan sejarah ini, kita bisa lihat bahwa anti-sains bukan cuma soal orang yang percaya teori konspirasi, tapi bisa juga muncul dari refleksi filosofis, kepekaan etis,
atau kritik terhadap penyalahgunaan sains itu sendiri. Intinya, penting banget buat kita membedakan antara anti-sains destruktif yang nolak fakta dan bukti dengan kritik konstruktif terhadap sains yang justru membantu sains berkembang lebih bijak dan manusiawi. Semoga setelah nonton video ini, kalian makin paham bahwa sains itu bukan sesuatu yang harus disembah membabi buta, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita tolak semena-mena. Yuk, terus belajar, berpikir kritis, dan sadar bahwa ilmu pengetahuan itu bagian dari perjuangan manusia memahami dunia, bukan hanya soal data dan angka, tapi juga soal makna.